1 Samuel 9 ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekhorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantung kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit, berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan padamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku akan membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak,
berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan di depanmu, makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Oke, shalom, God bless ya. Baik, hari ini kita lanjut lagi tentang Saul. Ternyata Tuhan ingin bahas masih panjang saudaraku ya. Nanti biar Tuhan kupas sehingga kita belajar karakter Saul. Apabila itu ada di dalam kita, kita harus hindari saudaraku. Amin saudaraku. Yuk kita bahas firman Tuhan. Kita mulai dari ayat 16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. 2 nubuatan yang digenapi Tuhan. Semuanya. Yang pertama dilakukan oleh hambanya. Yaitu Nabi Samuel. Yang kedua dilakukan oleh Tuhan. Saudaraku perhatikan ini. Ya. 2 nubuatan yang diterima Saul melalui Nabi Samuel. Yang pertama, Nabi Samuel yang lakukan. Yang kedua, Tuhan lakukan. Saudaraku, di firman Tuhan itu ada beberapa hal di dalamnya. Ada firman Tuhan yang kita tidak mengerti, dibutuhkan yang namanya ilham dari Roh Kudus. Seperti yang dituliskan di kitab Timotius oleh Rasul Paulus, seperti yang dituliskan oleh Paulus bahwa aku mendapatkan penyataan-penyataan yang luar biasa. Lalu Paulus juga mendapatkan namanya mimpi penyataan Tuhan bahwa dia harus ke Makedonia. Paulus orang yang make sense. Paulus seorang teologis. Paulus sekolah teologi. Yang saya tahu sekolah teologi memahami Alkitab dengan sudut pandang pelajaran, bukan ilham. Ya saudaraku, apalagi zaman itu Taurat diterjemahkan dengan sejarah perjalanan. Ya, nah Paulus S3 dari Gamaliel University, universitas untuk para imam, universitas untuk ahli Taurat, universitas yang bergengsi terbaik di zamannya Paulus. Yang sudah agak modern karena di zaman pemerintahan Roma, saudaraku. Lalu Paulus menjadi anggota Sanhedrin, yaitu imam-imam yang mengadili setiap kasus keagamaan di Israel. Paulus orang terkemuka, sehingga dia diberikan surat kuasa untuk menghabisi pengikut Kristus sekte yang baru. Paulus sebelum ketemu ilham Tuhan, sebelum ketemu pewahyuan, sebelum ketemu mendapat zaman sampai dia buta, Paulus orang yang pakai pikiran. Sehingga ketika saudaraku, orang dipenuhi Roh Kudus, orang yang mengalami mujizat, tetapi saudaraku kembali memakai pikiran untuk hal keimanan, untuk hal firman Tuhan, untuk hal yang namanya hal ilahi dalam kehidupan manusia, saudaraku udah meleset. Saudaraku sudah kepleset. Udah jauh. Ada yang dilakukan Nabi Samuel.
ada firman Tuhan yang memang harus kita lakukan skala manusia. Sebagai contoh, Taman Eden, kuasai dan kelola, rawat, pelihara. Kita yang kerjakan. Gitu. Tetapi ada yang Tuhan kerjakan. Yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia buat dari daun kain cawat. Karena dia tahu dia telanjang, dia malu. Ketika Tuhan tahu manusia itu telanjang dan malu, Tuhan buat dari kulit binatang yang lebih awet. Kalau daun pasti rontok. Jadi ketika saudara salah, keliru, saudara harus datang sama Tuhan, Tuhan yang ampuni, Tuhan yang tuntun saudara keluar dari dosa itu akan awet. Ini bahasa aja. Tapi saudara yang harus keluar dari kesalahan itu. Nanti Tuhan dampingi sertai saudara untuk saudara berjalan di dalam yang namanya pertobatan lalu memperoleh kembali kehilangan saudara. Nabi Samuel yang mengurapi secara manusia, tapi Saul untuk mengalahkan bangsa Filistin, Tuhan yang bernubuat. Dan memang Saul tidak terkalahkan 40 tahun. Tuhan tahu ke depan, Tuhan udah simpan kekuatan Saul, yaitu yang dari Allah, maka Tuhan bicara segala kebutuhan bangsa Israel ada pada orang ini dan keluarganya. Berarti Saul genap sudah yang ketiga, nubuatan yang tidak dimengerti, yaitu membangun pemerintahan kerajaan Israel. Semua Allah yang kerjakan, walaupun manusia yang berjalan. Itulah Paulus dikatakan penyataan untuk ke Makedonia. Tetapi ada satu lagi penyataan Tuhan, di mana dikatakan, aku di bawah langit ketiga mendapat penyataan-penyataan yang luar biasa yang gak bisa dibicarakan secara manusia. Tetapi Allah meletakkan duri dalam daging, di mana iblis menggocok aku. Saudara perhatikan ini. Apa salahnya Paulus? Dikasih gift, tapi berikut yang namanya duri dalam daging. Itulah yang ilahi, karakter Tuhan. Sehingga saudara, Tuhan itu tidak bisa dibaca letterlek saja. Ada yang mudah dimengerti secara letterlek, tetapi di dalamnya ada yang ilahi, yang saudara nggak bisa lakukan, saudara pun nggak boleh bantah. Coba kita belajar ya, yang lalu Saul itu nggak pernah mau, nggak pernah mimpi, nggak pernah tahu, karena kerajaan Israel diperintah oleh namanya Nabi Samuel yang terakhir zaman Saul, sebelumnya hakim-hakim. Nah, terus Saul tiba-tiba dipanggil, dipilih jadi raja, Tuhan bernubuat. Nabi Samuel mengurapi, Saul mengalahkan bangsa Filistin. Tapi Saul di akhir hidupnya dibunuh oleh orang Mesir karena kalah dengan bangsa Filistin, kepalanya dipotong, digantung di pintu gerbang kota bangsa Filistin. Ada ilahi yang tidak dinyatakan. Episode yang lalu saya terangkan. Lah itulah hidup kita, saudaraku. Ada banyak hal misteri Allah yang kita enggak bisa ungkap. Sehingga ketika saudaraku berjalan dalam hidup, mendapatkan satu, masih ada 1000 di belakangnya. Ketika saudara dipakai, masih ada 1000 pemakaian Tuhan. Ketika saudara diberkati, masih ada 1000 berkat Tuhan. Di dalamnya masih ada proses pembentukan lagi. Dan semua akan terjadi ketika saudara taat. Namun itu kita melangkah ke sesi 5. Sesi 4 kita ketemu dengan 7 bangsa Kanaan. Sesi 5 Paulus ditaruh duri dalam daging. Apa masalahnya? Sama dengan Saul. Gua gak pingin jadi raja. Tiba-tiba saudara menjadi hamba Tuhan besar dipakai. Lalu saudara menghadapi hantaman, saudara bangkrut. Saudara terpontang-panting dihina sana sini. Saudara dilawan orang sana sini. Kita jangan bicara salah dulu.
Lalu saudara habis masa tua saudara. Musa itu Tuhan dipanggil 10 kali ngadap Fir'aun, membelah laut Tebrau, lalu berjalan 40 tahun melayani Tuhan pagi, siang, dan malam, titik akhir nggak menerima seperti orang lain menerima. Episode yang lalu saya bilang, Allah bernubuat itu terjadi, tapi Allah tidak bernubuat juga terjadi, yaitu kecelakaan saudara, kejatuhan saudara. Saul nggak pernah dikatakan bahwa dia akan mati, kepalanya digantung di gerbang kota, dikalahkan orang Filistin. Daud nggak pernah disampaikan kalau dia jatuh sama Batseba. Musa tidak pernah mendapat berita kalau dia tidak mendapat tanah perjanjian, nggak boleh masuk dia, nggak pernah. Ada hal tersembunyi hanya bagi Allah. Ulangan 29 ayat 29. Pengertian saudara akan ditambah-tambahkan. Tetapi kita masuk ke sesi 5, di mana kejadiannya Paulus nih, sama dengan Musa. Bahwa Paulus itu akhirnya dibawa langit ketiga, dapat gift. Saudara diberkati lebih lagi, dapat gift. Tetapi ditaruh duri dalam daging. Iblis menggocok saudara. Kira-kira gimana? Maksudnya apa sih? Aku gak minta, aku gak ingin jadi super kaya. Aku gak ingin minta jadi hamba Tuhan besar, tiba-tiba bum 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 kekayaan naik, tiba-tiba dipakai sana sini terkenal. Tapi akhirnya iblis ditaruh menggocok kita, utusan iblis. Coba saudara pikir, kenali karakter Tuhanmu. Maaf saudaraku, saya agak flu. Ternyata lanjut sesi 5. Paulus itu sudah tidak menjadi anggota Sanhedrin, malah mau dibunuh, dikejar-kejar. Lalu dia pakai, saya warga negara Roma, gak bisa saya dibunuh. Ahli-ahli Taurat, imam-imam kejar dia. Dia taat ke Makedonia, semua dia lakukan dan Tuhan bangun jemaat di luar Yahudi di tangan dia. Mestinya dia puas, ya puas. Saudara masih puas? Ya puas dong. Tapi tiba-tiba, seperti Paulus, saudara mendapat sesuatu yang luar biasa. Yang dari surga. Aku mendapat penyataan di langit ketiga, dibawa ke langit ketiga. Lalu ditaruh duri dalam daging. Yeskel dengan pahit rohku keluar. Duduk di sungai Kebar. Dapat mujizat tapi pikul salib. Karena dia mengembalakan orang buangan. Paulus mendapat tantangan hidup di penjara sehari-hari. Sehingga ketika saudara diberkati, saudara dapat kasih karunia, ingat ada salibnya. Dan itu kadang gak dikasih tahu. Kegagalan saudara gak dikasih tahu. Kejatuhan saudara gak dikasih tahu. Musa gak pernah dikasih tahu kalau dia gak akan terima tanah perjanjian. Licik Tuhan ini. Aku tuh setia loh. Seringkali kita seperti itu. Apa salahku Tuhan? Sama dengan Yesus. Lahir dibesarkan orang baik-baik. Ya kita sudah belajar Saul nih, sekarang kita belajar Yesus. Umur 30 tahun melayani, dari perkawinan di Kana, belum waktunya dia sudah Allah sertai mujizat, sampai akhirnya dia masuk ke Yerusalem, Hosana terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Orang membuka pakaian, diletakkan sebagai pijakan kaki keledai, lalu orang mengibarkan bendera, daun palem, untuk menyambut dia. Seluruh isi kota, di puncak ketenaran Yesus, itu Allah yang beri. Mujizatnya itu gak bisa terhitung sudah. Gak ada orang seperti dia. Bangkitin orang mati dan sebagainya. Setiap hari mujizat dia lakukan. Dia bergerak itu pasti mujizat. Hati-hati. Kalau saudara dimenangkan terus sama Tuhan. Itu tuh salib nunggu saudara. Duri dalam daging nunggu saudara.
Yesus dipanggil masuk taman Getsemani. Pertama dia ngomong sama Petrus, anak manusia akan dimati dibunuh. Dia bilang, oh jangan, dipanggil iblis. Yesus punya hati murni, melewati ujian sesi kelima. Musa memiliki hati yang murni, melewati sesi kelima, termasuk Paulus. Gak pernah ingkar dari penjara. Musa gak terima tanah perjanjian. Yesus di puncak ketenaran dia dipanggil masuk taman Getsemani. Sebelum itu dia udah ngomong sama Petrus. Yesus menjaga hatinya di dalam keberhasilan. Menjaga hati ketika diberkati itu akan membawa kita kepada hal-hal ilahi yang lebih lagi. Di mana Allah meletakkan duri dalam daging, salib. Saudara akan dilukai, dipermalukan, digantung, dihancurkan. Rata-rata orang gak mau. Karena dia sudah mengecap kasih karunia. Paulus sudah hebat, kerja sendiri. Ya, murid-murid anak rohani semua menggembala, dipakai luar biasa, jemaat memberkati. Dibawa langit ketiga tanpa minta, ditaruh utusan iblis gocok dia. Ini apa-apaan? Kenali Tuhanmu. Barang siapa diberi lebih dituntut lebih. Di mana kasih karunia melimpah-limpah, dosa melimpah-limpah. Semakin saudara dipakai, semestinya saudara semakin masuk ke tempat orang berdosa. Yesus di puncak pemakaian Allah, diakui manusia. Dia menebus seluruh dosa manusia. Maaf saudaraku, saya agak flu. Di puncak kekayaan saudara, semestinya Tuhan lebih banyak pakai kekayaan saudara. Untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Bukan orang kaya kumpul orang kaya. Gak ada gunanya menggarami lautan. Apa gunanya kamu memberi kepada orang yang memberi kepadamu? Berilah kepada orang yang tidak dapat membalas kepadamu. Maka Bapakmu di surga yang akan membalasnya. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Ketika saudara semakin dipakai, semakin diberkati, semakin berhasil, saudara akan diberikan kuk yang lebih lagi yang namanya salib. Menyangkal diri itu kuk, setelah itu saudara harus memikul salib. Pada satu bukit jauh dari sini, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Maukah saudara? Tiba-tiba dibawa kesederhanaan, melayani orang sederhana. Tiba-tiba dipakai melayani orang-orang yang berdosa banget. Coba kalau saudara mau make sense, ini nggak mungkin make sense. Sehingga banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, pelayanan luar biasa, terus di akhir ujungnya jatuh kayak Saul. Karena nggak memenuhi sesi kelima. Banyak anak-anak Tuhan yang dibuat kaya, akhirnya jatuh. Kenapa? Nggak memenuhi sesi kelima yang namanya panggilan salib, saudaraku. Paulus menerima utusan iblis yang kejauh. Dan dia, aku berteriak kepada Tuhan, berseru-seru, Tuhan cabut duri dalam daging ini. Tuhan bilang enggak, cukup kasih karunia-Ku padamu. Hei, cukup kasih karunia-Ku padamu. Tiba-tiba kamu utang banyak gara-gara pelayanan, utang banyak gara-gara Tuhan suruh. Dia bilang, Tuhan bebas kamu dari utang, cukup kasih karunia-Ku. Karena selama ini aku yang bayarkan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Tanpa ini kamu dipuji manusia akan jatuh. Sehingga sesi kelima kita akan direndahkan lebih rendah dari malaikat sejenak. Kan Yesus direndahkan lebih rendah dari malaikat sejenak. Untuk setelah itu ditinggikan melebihi segala langit. Tapi harus mati dulu. Benih gandum kalau nggak mati nggak bertumbuh berbuah. Ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang, dibuang dalam api. Segala pekerjaan akan diuji oleh api. Kalau yang hangus terbakar, itu akan menjadi gosong.
kitab Timotius tulis, aku meletakkan fondasi, setiap orang membangun di atasnya. Entah itu dari emas, perak, permata, kayu, rumput, jerami kering. Kalau yang terbakar akan keluar seperti dari api, hangus, gosong. Kalau rumput, jerami kering ya pasti jadi abu, kayu ya jadi abu. Hanya emas, perak dan permata yang tetap. Nah saudara harus masukin itu. Awalnya Yesus gak mau Paulus cabut duri dalam daging ini. Kalau boleh cawan ini berlalu. Padahal dia udah ngomong sama Petrus. Maka Petrus dipanggil iblis, melarang dia. Tapi ketika menghadapi dengnya, dia juga jatuh. Sampai keluar keringat kayak darah. Ketakutan setengah mati. Sampai 3 kali berdoa, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga barang 1 jam saja. Baca Taman Getsemani. Muridnya tidur semua santai. Kenapa? Oh Tuhan ada. Selama ini kita jaya masuk Yerusalem. Oh kita ini semua orang kenal kita, kita dihormati. Saudara semua orang kenal saudara, saudara dihormati. Yang kenal saudara, saudara dihormati. Mana salibnya? Enggak alkitabiah. Itu yang ilahi. Kasat mata saudara harus make sense. Iya. Enggak make sense kalau saya dibuat itu. Nah itu yang mesti jalan. Karena berkat Tuhan, pemakaian Tuhan, itu realita yang bisa ditelaah dengan akal manusia. Tetapi hasil yang ilahi gak bisa ditelaah oleh manusia. Kesepakatan ilahi antara pribadi kita dengan Tuhan. Paulus minta dicabut, Tuhan bilang cukup kasih karunia untukmu. Diam dia terima. Yesus kalau boleh cawan berlalu, Allah kirimkan malaikat memberi kekuatan, dia bangkit kekuatan, dia tahu ini jawaban, dia harus jalani. Dia jalan. Sampai akhirnya ketemu Eloi Eloi lama sabachthani. Aku gak tahan. Jadi ketika saudara diberkati, tanpa suara ini aku gak tahan. Saudara hidup senang-senang pesta pora, diberkat saudara. Saudara sesungguhnya sudah masuk neraka itu saudara. Saudara sudah tidak mengenapi kitab suci. Tuhan sudah tidak ngomong tentang salib. Yesus di puncak pelayanan dia. Paulus di puncak pelayanan dia. Musa di puncak keberhasilan dia di namanya tinggal masuk tanah Kanaan. Elia sudah potong kepala Nabi Baal. Semua di puncak, turun kamu. Pikul salib. Perkataan ini sederhana, realitanya enggak sederhana. Jadi saudaraku sekarang masih mau make sense, masuk akal. Saudara tidak akan mengenapi keseluruhan kitab suci. Saudara kan berhenti di sesi pertama, sesi kedua, ketiga, keempat, nah sekarang kelima. Saudara kan berhenti di sesi ini. Di mana saudara berhenti, kegagalan saudara ikut Tuhan. Di sesi pertama itu perjuangan ikut Tuhan dengan kekurangan segala kelemahan saudara. Yang kedua, saudara berjuang membangun hidup. Yang ketiga, saudara sudah menikmati berkatnya. Yang keempat, saudara menghadapi 7 tanah Kanaan. Menikmati berkat itu cuma jeda aja. Ketika saudara sudah mau berperang dengan 7 bangsa Kanaan, saudara dihadapi ini. Udah berhasil, setiap sesi berhasil, ketemu yang 5 nih. Tangga kematian yang 5. Di mana Yesus dipanggil disalibkan. Musa tidak menerima tanah perjanjian. Gara-gara cuma pukul batu. Paulus di puncak keberhasilan membangun jemaat. Tiba-tiba dia ditaruh duri dalam daging. Oleh karena dia dibawa langit ketiga. Kan lucu saudara. Tapi hidup ikut Tuhan tidak lucu saudaraku. Inilah hal yang ilahi. Nabi Samuel mengurapi Saul. Dan Saul ditetapkan menjadi pemenang bagi bangsa Filistin. Kita tengok firman-Nya yuk. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Tolong perhatikan ini. Kenapa Saul dipilih? Kenapa saudara dan saya dipilih? Karena ada orang yang butuh Tuhan. Kenapa saudara diberkati? Karena ada orang yang butuh berkat Tuhan. Dititipkan di saudara. Proses penitipan itu berjalan.
Allah nggak menyelamatkan manusia langsung, dititipkan di rahimnya Bunda Maria. Halo, hidup itu adalah titipan, panggilan itu titipan, berkat itu titipan, maknanya itu di sini. Ingat, semua kebutuhan bangsa Israel itu ada pada Saul dan keluarganya. Pada kemampuan Saul. Tuhan panggil saudara, Tuhan butuh untuk orang yang membutuhkan apa yang ada di saudara. Tuhan titipkan kemampuan pada Saul, Tuhan titipkan pemakaian Tuhan atas Saul, Tuhan titipkan hartanya atas Saul, termasuk Saul itu kita semua. Permasalahannya, untuk mencapai tingkat supaya Saul jangan ditolak, saudara harus masuk salib. Di dalam keberhasilan, masa-masa keberhasilan saudara. Nah, itulah makna perjalanan salib dari sisi ini saudaraku, yaitu keberhasilan. Amin saudaraku. Biarlah ini menjadi koreksi buat kita semua. Menjadi cermin, menjadi renungan. Ketika kita sudah berhasil, maukah kita direndahkan lebih rendah? Maukah kita menerima salib? Direndahkan, kita melayani orang-orang rendah. Setelah kita menghadapi berbagai macam 7 bangsa Kanaan, kita memperbaiki keluarga, keuangan semua yang masih belum beres. Setelah beres, belum napas, sudah harus masuk salib. Karena setelah dibereskan semua itu melambung luar biasa. Setelah itu masuk salib. Direndahkan, dihina, disakiti. Melayani orang-orang yang menyakiti saudara, direndahkan, melayani orang-orang rendah, dianggap tidak berhasil, dianggap gagal, dan sebagainya. Dipertanyakan, malah disebut, engkau kan raja orang Yahudi? Nyatakan dirimu. Murid-murid meninggalkan Yesus. Padahal awalnya Yesus dielulukan seluruh kota, muridnya bangga banget. Bahkan ada yang telanjang lari itu muridnya. Lagi buang air kali ya. Siapkah saudara? Ketika saudara sudah diberkati, saudara sudah membenahi semua pekerjaan saudara, lalu saudara Tuhan ngomong, yuk kamu ambil ini, supaya kamu jadi berkat lebih besar. Siapkah saudara mengambil itu? Berkat saudara itu, saudara nanti diambil Tuhan. Saul gak mau kehilangan. Ketika rakyat berserak-serak meninggalkan dia, itu kegagalan Saul yang permanen sampai dia mati masuk neraka. Saul gak ingin kehilangan yang namanya apa yang diberi Tuhan. Tuhan mengangkat dia jadi raja, Tuhan beri kemenangan. Ketika dikepung bangsa Filistin, Saul gak ingin kehilangan. Sehingga dia berusaha sedapat mungkin, walaupun teguran Tuhan datang, koreksi Tuhan datang, Saul paksa Nabi Samuel untuk melakukan sesuatu supaya bangsa Israel gak ninggalin dia. Saul melakukan dengan kekuatannya sendiri supaya kejayaan dia gak hilang. Ketika saudara menerima berkat Tuhan, Tuhan ingin rendahkan saudara, saudara gak mau. Kenapa? Saudara gak ingin kehilangan berkat Tuhan, gak ingin kehilangan pujian, hormat manusia. Sehingga saudara mulai menindas sana menindas sini, termasuk hamba Tuhan. Di mana Samuel akhirnya akan dibunuh. Tapi anehnya rancangan Tuhan berjalan loh. Saudara dibiarkan dibunuh di sana tanpa Tuhan memberitahu saudara. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar kembali bahwa ada hal-hal yang disembunyikan hanya bagi Allah. Ulangan 29 ayat 29. Hati-hati ketika Tuhan beri kemenangan. Hati-hati ketika Tuhan beri kekayaan. Hati-hati ketika Tuhan beri kekuatan. Hati-hati ketika jadi penguasa. Hati-hati ketika jadi orang kaya. Karena di saat itu nanti saudara masuk ke sisi kelima, saudara harus diturunkan Tuhan. Siapkah saudara memikul salib, menebus orang lain, berkorban untuk orang lain lagi? Di mana setelah itu baru Yesus diangkat naik ke surga dengan beberapa langkah yang terjadi dalam hidup Yesus. Demikianlah kita. Amin saudaraku, mari kita merenung, mari kita bercermin.
Siapkan hati saudara, ingat di dalam batin saudara, ketika pada suatu hari nanti Tuhan membawa saudara ke top bottom, top puncak, undur di kala sukses, mati di kala sukses, merendahkan diri di kala sukses. Oleh karena Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.